Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Imade Srodipayana, nomor 14 dari kelas 9B. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembahasan terhadap latihan-latihan soal bab 1 kelas 9 tentang Mahabharata. Pertanyaannya, yang pertama, uraikanlah apa yang kamu ketahui tentang Mahabharata. Kemudian pertanyaan kedua, siapakah tokoh-tokoh utama yang diceritakan dalam Mahabharata? Yang ketiga, sebutkanlah bagian-bagian dari Astadasa Parva. Yang keempat, uraikanlah bagaimana kedudukan Mahabharata dalam kitab suci Weda. Dan kelima, bagaimana relevansi ajaran Mahabharata dalam kehidupan saat ini. Baik, kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Secara singkat, Mahabharata merupakan salah satu epos besar jenis itihasa yang berasal dari India. Kitab ini merupakan hasil karya sastra oleh Resi Mahagung bernama Maharsi Vyasa. Mahabharata berasal dari bahasa Sanskerta, yakni kata Maha yang berarti besar dan Bharata yang berarti keluarga atau bangsa Bharata. Jadi, Mahabharata adalah cerita agung atau cerita besar mengenai keluarga Bharata. Kitab Mahabharata ini sendiri terdiri dari 18 parwa, sehingga kitab ini sering disebut dengan Astadasa Parva. Kemudian, kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Siapa sajakah tokoh-tokoh utama yang diceritakan dalam kitab Mahabharata? Secara garis besar, tokoh-tokoh utama tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yakni Pandawa dan Kurawa. Kelompok Pandawa melambangkan kebaikan atau Dharma yang terdiri dari Yudhishthira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, dan dibantu oleh Tuhan Sri Krishna. Dan kelompok lainnya yaitu kelompok Kurawa yang terdiri dari Duryodhana, Dursasana, dan 98 saudara lainnya yang melambangkan kejahatan atau adharma. Kemudian kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Parwa-parwa dalam kitab Mahabharata, yaitu yang pertama, Adi Parwa, yang kedua, Sabha Parwa, yang ketiga, Wana Parwa, yang keempat, Wirata Parwa, yang kelima, Udyoga Parwa, yang keenam, Bhisma Parwa, yang ketujuh, Drona Parwa, yang kedelapan, Karna Parwa, yang kesembilan, Salya Parwa, yang ke-10, Sauptika Parwa, yang ke-11, Stri Parwa, yang ke-12, Santi Parwa, yang ke-13, Anusasana Parwa, yang ke-14, Aswamedika Parwa, yang ke-15, Asrama Parwa, ke-16, Mausaha Parwa, dan ke-17, Mahaprastanika Parwa, dan yang terakhir, Swarga Rohana Parwa. Nah, itulah nama-nama parwa dari kitab Mahabharata. Lalu kita masuk ke pembahasan pertanyaan nomor 4. Bagaimana kedudukan Mahabharata dalam kitab suci Weda? Di sini sudah saya tampilkan kodifikasi Weda. Seperti yang kita ketahui, Weda dibagi menjadi dua, yaitu Weda Sruti dan Weda Smrti. Mahabharata ini termasuk ke dalam jenis itihasa. Jadi, kedudukan Mahabharata dalam Weda yaitu Weda Smrti, kelompok Upaweda, jenis itihasa. Saya ulangi, kedudukan Mahabharata dalam kitab suci Weda yaitu Weda Smrti, kelompok Upaweda, jenis itihasa. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana relevansi ajaran Mahabharata dalam kehidupan.
Relevansi yang pertama, melaksanakan ajaran Pancasatya yang dicerminkan oleh cerita Bhisma yang menjalankan Sukla Brahmacari sesuai dengan janji atau kata-kata yang pernah dia ucapkan. Hal ini telah mencerminkan salah satu bagian dari Pancasatya, yaitu Satya Wacana, setia pada perkataan. Pada saat ini, Pancasatya sangat penting ditumbuhkan dalam setiap individu. Mengapa? Karena apabila kita berbohong pada orang lain, maka kita akan kehilangan kepercayaan dari orang tersebut dan memperburuk hubungan kita dengan orang lain. Sebaliknya, apabila kita jujur berkata apa adanya kepada orang lain, maka orang itu juga akan memberi simpati kepada kita, melakukan hal yang sama kepada kita. Kemudian, relevansi yang kedua, yakni belajar dengan tekad dan semangat, yang dicerminkan oleh cerita Eka Lawya, yang belajar memanah sendirian di hutan dengan membuat patung Drona hingga mampu menyaingi Arjuna. Eka Lawya ini ditolak masuk ke perguruan memanah Drona karena dia berasal dari keluarga kelas bawah, yakni anak pemburu. Tapi dia memiliki keinginan yang kuat, tekad yang kuat untuk belajar memanah. Sehingga dia membuat patung Drona dan pergi ke hutan sendirian untuk berlatih memanah. Dia berlatih dengan keras secara terus-menerus hingga akhirnya dia mampu melewati kemampuan dari Arjuna yang dilatih langsung oleh Guru Drona. Nah, pada saat sekarang ini, kita harus mencontoh atau harus meniru sikap yang ditunjukkan oleh Eka Lawya ini. Apalagi pada saat pandemi ini, kita tidak bisa bertatap muka langsung dengan guru dan kita belajarnya melalui daring. Akan tetapi, kita dituntut untuk memenuhi tujuan pembelajaran seperti bagaimana mestinya. Oleh karena itu, kita harus belajar dengan rajin, dengan tekad yang kuat dan semangat agar kita bisa memenuhi tujuan-tujuan kita. Kemudian, pada relevansi yang ketiga, yakni sikap rela berkorban, yang dicerminkan oleh cerita Gatot Kaca, yang rela mengorbankan dirinya di medan perang demi membela negaranya. Pada saat ini, sikap rela berkorban harus ditanamkan dan dikembangkan pada setiap individu manusia. Contohnya, kembali saya hubungkan pada pandemi saat ini. Kita harus rela berdiam diri di rumah, mengikuti protokol kesehatan dimanapun berada, agar kita mampu memutus mata rantai penyebarannya dimulai dari diri sendiri. Selain itu, masih banyak lagi ajaran-ajaran dari kitab Mahabharata yang dapat kita jadikan pedoman atau relevansi dalam kehidupan kita bermasyarakat. Oleh karena itu, kitab Mahabharata bisa dijadikan pedoman dalam bertingkah laku atau jalan untuk mempelajari Weda agar kita tidak salah memaknai apa isi Weda tersebut. Nah, demikianlah pembahasan pada video saya kali ini. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.